Oke, uh, ini pertemuan Yesus yang kedua, kalau nggak salah, dengan Petrus. Kalau kita pelajari, kalau kita ikuti pelajaran kita sebelumnya, Jesus Encounter with Peter ya, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali ya, dan kita belajar bagaimana kejatuhan Petrus waktu itu, di mana dia berkumpul dengan orang-orang yang justru bertentangan dengan Yesus. Dan kita juga belajar waktu itu bahwa waktu itu Petrus berdiri jauh-jauh. Ketika Yesus diadili, dia berdiri jauh-jauh. Dan itu menggambarkan seakan-akan dia mau berdiri 2 kaki. Jadi dia seakan-akan tidak dengan Yesus. Dan ya gitulah. Jadi kita lihat kejatuhan Petrus itu terlihat dari sana, dan dia pun berkumpul dengan orang-orang yang menghina Yesus, dan di sana mereka menanyakan dia, dan akhirnya dia mulai menghina, memaki dan mengutuk gitu. Jadi disitulah kejatuhan Petrus. Dan saat ini kita akan melihat cerita itu, cerita Petrus sebelum Yesus bangkit ya. Sekarang cerita Petrus sesudah Yesus bangkit. Oke. Kalau teman-teman buka Alkitab, teman-teman, bagus kalau buka Alkitab supaya nanti kalau ada yang salah dengan saya, teman-teman bisa cross check ya, bisa koreksi saya. Kalau teman-teman buka di Yohanes 21 ayat, kita akan mulai dari ayat 1 ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 2. Sampai 3, sorry. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Oke, kalau teman-teman lihat di ayat 1, dia bilang, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Oke, lagi artinya sebelumnya Yesus pernah menampakkan diri. Mungkin ada yang bisa ingat di mana Yesus menampakkan diri sebelum ini. Oke. Perjalanan ke Emmaus ya. Mungkin teman-teman ada pernah ingat cerita itu, ada 2 murid yang berjalan bersama Yesus ke Emmaus, tapi mereka nggak sadar kalau itu Yesus. Dan ketika sampai waktu perjamuan, mereka baru sadar bahwa itu Yesus. Dan ini adalah pertemuan yang lain dengan murid Yesus yang lain. Oke, ayat 2. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oke. Jadi teman-teman lihat bahwa dengan kembalinya murid-murid ini, dan kita tahu bersama bahwa mereka ini mayoritasnya pekerjaannya itu adalah penangkap ikan ya. Dan ketika mereka balik lagi ke pekerjaan awal mereka, mengindikasikan bahwa mereka sudah hopeless lah. Orang-orang yang mereka, seorang guru yang mereka kagumi udah tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan selama Yesus hidup, mereka berjalan bersama Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan yang mereka lakukan ketika Yesus wafat, dan yang mereka lakukan adalah justru kembali ke pekerjaan awal mereka, gitu, menjadi seorang nelayan. Padahal kalau kita ingat sebelumnya, apa yang Yesus katakan ketika pertama kali bertemu dengan para nelayan ini? Ikutilah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tetapi yang menariknya adalah ketika Yesus tidak ada, gantinya mereka menjadi penjala manusia, justru kembali ke pekerjaan awalnya, yaitu penjala ikan. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat teman-teman lihat di ayat 3 ya, mereka tidak menangkap apa-apa. Oke. Jadi kalau
kalau saya lihat di sini bahwa profesi mereka bukan lagi itu. Makanya mereka tidak, saudara-saudara tahu ini mereka ini bukan orang pemula penangkap ikan. Mereka ini pekerjanya penangkap ikan. Tetapi menariknya mereka tidak menangkap apa-apa. Kata tidak menangkap apa-apa artinya tidak ada gitu. Padahal mereka bukan Sister Sani atau Sister Dita atau saya yang baru pertama kali berubah profesi menjadi nelayan. Ya kalau saya, Sister Sani, dan Bro Ali mungkin ya make sense lah kalau kita nggak dapat apa-apa karena memang bukan, we don't have skill in fishing ya. Jadi ini para nelayan ini maksudnya. Ini pekerjaan hari-hari mereka gitu. Jadi kalau sampai nggak dapat apa-apa, something wrong gitu. Oke. Jadi mereka kembali ke pekerjaan mereka yang dulu. Oke. Kita lanjut. Yohanes 21 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 mengatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Oke. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ingat, kedua orang murid yang bersama Yesus jalan ke Emmaus juga tidak tahu bahwa itu Yesus. Mereka berjalan bersama Yesus, bercerita. At the end mereka realize bahwa ini adalah Yesus. Dan hal yang sama juga terjadi sama murid-murid yang lain. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Oke. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena kebanyakan ikan. Oke. Teman-teman lihat kalimat yang saya kasih tanda biru ya. Tebarkanlah jalamu di sebelah perahu, maka akan kamu peroleh. Oke. Saudara lihat yang paling bawah sekali, ada kata apa di bawah? Ada yang bisa baca nggak? Boleh bro, kau mau bantu baca mana? Yang paling bawah. Yang paling bawah? Satu kata. Yang paling bawah itu dejavu. Oke. Bro Ali bisa jelaskan dejavu itu apa nggak? Oh, dejavu itu tuh kayak gini. Sepertinya kita pernah mengalami hal itu. Tapi di mana lupa, kayaknya kau pernah ke sini loh. Kayak dalam mimpi, tapi di mana ya gitu loh. Misalnya kau ketemu Pak Pascal, Pak Pascal lagi bawa acara ini, pas seperti ini, jenggotnya putih. Lambangnya. Oke, thank you Bro Ali. Jadi saya minta Bro Ali tadi untuk menjelaskan apa itu dejavu, sangat tepat sekali ya penjelasan Bro Ali. Karena ayat ini sepertinya dejavu kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat pada Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ini adalah pertemuan pertama kali murid-murid dengan Yesus. Oke, saya bacakan ya. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menyebarkan jala juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Oke. Saudara, jika teman-teman bandingkan ayat ini dengan yang ini, bukankah itu dejavu? Ini dengan yang ini. Oke. Hal yang sama dialami Petrus. Pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, yang terjadi Petrus tidak menangkap apa-apa. Dan Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu lebih ke dalam lagi." Ini yang menarik ya. Kita tahu profesi Yesus, karena orang tuanya adalah tukang kayu, Yusuf. Tentunya dia tukang kayu juga.
Di sini kita lihat tukang kayu menyuruh nelayan, mengajari nelayan bagaimana cara fishing, bagaimana cara menangkap ikan. Saya pikir kalau Bro Ali waktu itu ada di sana, Bro Ali atau saya akan bilang, who are you? Saya kerjanya hari-hari nelayan. Kamu cuma tukang kayu, masa ngajarin saya bagaimana caranya menangkap ikan, kan? Tetapi yang terjadi di sini, apa jawaban Petrus? Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jalan juga. Jadi dari sini kita bisa pelajari seringkali kita berargumen dengan Tuhan, ya. Seakan-akan kita tahu segalanya. Ada banyak sekali perintah Tuhan yang kita pikir tidak masuk akal. Kenapa saya harus lakukan ini? Saya lebih tahu daripada Tuhan dalam hal ini. Sama seperti Petrus, ya. Tetapi dia bilang, tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkannya juga. Jadi seringkali kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin mustahil untuk dijalankan, kita bilang seperti Petrus. Tapi karena engkau yang suruh Tuhan, aku akan melakukannya. Menunjukkan bahwa kita mengakui kemahakuasaan yang menyuruh kita itu. Mengakui bahwa dia mengetahui segala sesuatu. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Oke. Nah, ingat ya, jala mereka mulai koyak. Oke. Jala mereka mulai koyak. Kalau di dalam kisah yang tadi, jalannya tidak sampai koyak. Kalau ini, jalannya sampai koyak. Ini yang menarik, ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Yesus, kalau kita lihat, ini pertemuan pertama kali loh, Petrus dengan Yesus. Oke? Dosa apa Petrus dengan Yesus kira-kira? Oke? Harusnya, Petrus nggak bilang begini kepada Yesus, dia baru ketemu kok. Ini yang menarik, nanti kita akan kembali ke ayat ini, kita comparekan dengan ayat yang tadi, Yohanes 21, ketika pertemuan di pantai itu, ya. Oke. Kita lanjut. Yohanes 21 ayat 7-8. Maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menggunakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Oke, teman-teman bisa baca ayat ini kan? Bisa lihat tanda merah yang saya kasih tanda kan? Ada yang menarik, ada yang aneh nggak di ayat ini menurut teman-teman? Coba kasih tahu saya dulu. Teman-teman melihat sesuatu yang perlu dipertanyakan dari ayat ini nggak? Khususnya di tanda merah, ya. Biasanya kalau kita mau terjun ke danau, ya harusnya nggak berpakaian, tapi setelah dia ini berpakaian, jadi kebalikannya sih. Oke, menarik. Thank you, Sis Sani. Jadi bisa melihat hal itu. Jadi ini aneh sekali. Harusnya kalau kita mau terjun kan supaya kita nggak basah, pakaian nggak boleh pakai dong. Tapi ini yang terjadi, Petrus malah pakai pakaian gitu. Saya lihat menunjukkan Petrus ini ketika dia tahu bahwa itu Yesus, dia grogi sepertinya. Karena harusnya dia tidak lakukan, malah dia lakukan. Oke. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya sekira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu.
Oke. Saudara, teman-teman lihat tadi kan, ya, Petrus buru-buru sendiri gitu. Dan menarik, sampai dia di pinggir danau, tidak berkata apa-apa pula. Nanti kita lihat. Yohanes 21 ayat 9. Oke. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah kepada beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Oke, ingat ya. Tadi Simon Petrus duluan pergi ke pantai untuk bertemu Yesus. Tidak ada percakapan di sana. Tidak ada yang bilang, hey, Yesus, sorry, atau something lah, say something. Nggak ada ditulis di sini. Dia sampai di sana, Yesus yang mulai bicara, adakah makanan? Adakah ikan gitu? Bawalah beberapa ikan gitu. Petrus yang dulu buru-buru tadi lompat, ngapain gitu? Terus pas Yesus bilang bawalah beberapa ikan, Petrus yang sibuk gitu. Petrus yang sibuk naik ke perahu, ambil beberapa ikan gitu. Jadi sepertinya kisah di Yohanes 21 ini fokusnya kepada Petrus gitu. Padahal murid-murid lain ada juga di sana, tetapi sepertinya Petrus yang difokuskan di sana. Jadi Petrus ini sibuk sendiri. Makanya kita bilang tadi, ingat satu kalimat yang pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus ya di Oke. Ini Lukas 5 ayat 4 Lukas 5 ayat 6 ini. Apa yang Petrus katakan ketika dia berhasil menangkap berapa banyak ikan? Apa yang Petrus lakukan? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini pertama kali loh ketemu Yesus. Harusnya kalimat ini disampaikan Petrus di sini. Ketika bertemu Yesus setelah penyalipan, setelah kebangkitan. Kasihlah aku orang berdosa. Karena apa? Dia sudah menyangkal Yesus beberapa hari lalu gitu. Tetapi Petrus tidak mengatakan apa-apa. Gantinya dia minta maaf, dia malah sibuk melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita. Kadang kita berpikir dengan melakukan segala sesuatu yang lain, masalah kita yang utama itu akan hilang. Gantinya kita fokus kepada masalah, tapi kita melakukan hal yang lain dan berpikir bahwa ya itu pasti hilang. Enggak, masalah itu akan ada. Oke. Dan teman-teman lihat di situ ada 153 ekor banyak. Kenapa sih Alkitab sampai catat sedetail itu 150 ekor banyaknya? Mungkin ini mengajarkan kita bagaimana kita menghitung berkat Tuhan itu. 153 ekor banyaknya. Hitung berkat Tuhan supaya ketika kita mengingat berkat-berkat Tuhan itu bahwa kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan pernah berkati saya sejauh ini. Oke. Dan yang jala tidak koyak juga jika dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, jala itu sampai koyak di Lukas tadi bilang ya. Oke, kita lanjut ke ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Oke, ingat tadi ya, tidak ada yang berani bertanya. Jadi mereka semua nggak berbicara ketika bertemu dengan Yesus, tapi mereka tahu itu Tuhan. Oke, ini yang menarik. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Boleh seorang membacakan ini? Yohanes 21 ayat 15 sampai 17.
Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, thank you, Sis Sani. Jadi menarik ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Seakan-akan Yesus mengulangi kalimat yang sama setiap kali mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Jadi untuk mengerti Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, mungkin kita akan melihat pengertian kata kasih di dalam bahasa Yunani ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini level kasih dalam bahasa Yunani. Mungkin sebagian kita, semua kita udah tahu ya. Kata benda, storge ya, dengan kata kerjanya stergein, berarti kasih mesra antara orang tua kepada anaknya, dan gitu juga sebaliknya. Terus eros, yaitu kasih asmara antara pria dan wanita. Phileo artinya kasih sejati antara sahabat dekat ya. Terus agape artinya kasih yang tanpa perhitungan. Ini kasih, ini level-level kasih yang kita bisa lihat dalam bahasa Yunani. Oke, kita kembali ke ayat yang tadi. Jadi, kalau kita lihat bahasa aslinya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, sebenarnya Yesus tidak menggunakan kata yang sama ya, dengan level yang sama. Di ayat 15, Yesus mengatakan, "Apakah engkau agape kepadaku?" Oke. Tetapi apa jawabnya Petrus? "Engkau tahu bahwa aku phileo." Jadi Yesus bertanya kasih yang apa tadi? Tanpa perhitungan, kasih yang tanpa perhitungan. Petrus menjawabnya dengan kasih seorang sahabat. Jadi Yesus mengatakan, "Apakah engkau agape kepadaku?" Petrus mengatakan, "Engkau tahu bahwa aku phileo kepadamu." Terus Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Terus Yesus ulangi lagi, "Apakah engkau agape kepadaku?" Petrus bilang, "Engkau tahu bahwa aku phileo kepadamu." Oke, akhirnya Yesus enggak bertanya lagi, "Apakah engkau agape kepadaku?" Yesus bilang, "Apakah engkau phileo?" Gitu. Yesus bilang, Petrus bilang, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Jadi, mengasihi level mana yang Petrus sanggup kepada Yesus? Yaitu mengasihi sebagai teman, sebagai seorang sahabat. Dan kenapa Petrus bilang, "Engkau tahu segala sesuatu"? Oke, sebelum kita ke sana, Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-domba." Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin ini adalah pelajaran buat kita ya. Orang-orang yang serius dalam pelayanan,
Apakah kita melihat orang-orang yang kita layani itu sebagai domba, let us say sebagai domba, yang mana kita harus jaga mereka? Apakah kita menjaga domba itu karena kita mengasihi Tuhan, atau karena kita udah jobnya kita itu gitu? Kayak seorang pendeta kan, dia dibayar untuk mengembalakan domba. Apakah kerajinan dia mengembalakan domba itu karena gaji atau karena mengasihi Tuhan gitu? Makanya di situ bilang, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Apakah motif kita menggembalakan domba-domba itu karena kasih kepada Yesus yang memerintahkan, atau karena upah gitu? Karena upah, bukan karena mengasihi Yesus. Karena banyak sekali orang ikut dalam pelayanan ya supaya masuk surga, supaya dilihat orang, supaya nggak ada kasihnya kepada Yesus gitu. Hanya untuk yang lain gitu, bukan kasih kepada Yesus. Oke. Kenapa Petrus bilang, kenapa Yesus fokusnya kepada Petrus ketika bertemu? Padahal murid-murid lain ada di situ. Kenapa dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman lihat di sini ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kenapa sih Yesus dibandingkan, Petrus dibandingkan dengan murid-murid yang lain gitu? Kenapa nggak bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa harus ada kalimat lebih daripada mereka ini? Karena sebelumnya Petrus mengatakan ini. Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Oke, ingat ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Mereka itu bukan kepada Petrus kan? Kepada mereka. Artinya semua murid gitu. Malam ini kamu semua, oke? Kamu semua itu bukan cuma Petrus ya. Kamu semua orang, semua murid itu. Kamu semua akan tergoncang imanmu karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Oke. Ayat 33, Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Aku sekali-sekali tidak. Teman-teman lihat di situ ya. Yesus berbicara kepada semua orang, tapi di telinga Yesus seakan-akan, di telinga Petrus seakan-akan Yesus berbicara directly to Peter gitu. Petrus gitu. Teman-teman lihat di ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua. Jadi, apa jawaban Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Makanya tidak salah Yesus di ayat sebelumnya bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Oke. Sebelum kita lanjut, kita ingat sesuatu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini bisa jadi ikan-ikan, bisa jadi murid-murid gitu. Let's say ikan-ikan bisa diartikan dengan harta lah, atau ya harta lah, mewakili harta lah ikan-ikan itu. Jadi bisa diartikan ya mereka ini bisa ikan-ikan itu atau kepada murid-muridnya. Tapi fokus kita kali ini adalah kepada murid-muridnya, karena di ayat sebelumnya Yesus membandingkan Petrus membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain. Dia bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Kira-kira apa dibalik pernyataan Petrus ini terhadap pernyataan Yesus di ayat 31? Yesus bilang, malam ini semua kamu
malam ini kamu semua. Artinya Yesus sedang bernubuat untuk 1 jam ke depan atau 3 jam ke depan ya. Malam ini kamu akan tergoncang. Tetapi ketika Petrus menyanggah pernyataan Yesus, apa yang seakan-akan Yesus mau lakukan? Petrus mau katakan, Tuhan itu bohong, ya kan? Tuhan tidak tahu apa-apa, ya kan? Tuhan tahu apa tentang iman saya? Saya kuat loh. Meskipun yang lain tidak kuat, saya kuat. Kadang-kadang kita seperti Petrus di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita saking pedenya sampai Tuhan pun kita lawan gitu. Sama seperti Petrus ini. Malam ini kamu semua akan tergoncang. Tapi Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang, aku sekali-sekali tidak. Gitu. Tidak salah, Petrus mengatakan ketika Yesus menanyakan ini, apakah engkau mengasihi aku? Apa dia bilang? Engkau tahu, ya. Di ayat 17 dia bilang, engkau tahu segala sesuatu. Oke, ingat kalimat ini ya. Karena Petrus berpikir dia tahu segala sesuatu. Di Matius 26. Dia pikir dia tahu segala sesuatu, bahwa dia akan setia sampai mati. Padahal ternyata dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Bahkan tentang dirinya saja dia nggak tahu. Gitu. Dia saking pedenya bilang, meskipun mereka semua tergoncang, aku sekali-sekali tidak. Jadi kadang kita terlalu pede dengan diri kita dan mulai melawan pencobaan gitu. Tetapi kali ini kita diajarkan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Makanya ketika Yesus bertemu dengan Petrus, dia bilang, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gitu. Oke. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Jadi, Petrus sangat overconfidence waktu itu ya. Jadi, bukan cuma sekali dia bilang, tapi 2 kali. Tetapi, oleh karena itu, kenapa Yesus konfrontir dia kembali untuk menguji atau melihat kesetiaan Petrus, pengakuan. Ini adalah bukti pengakuan Petrus terhadap pelanggarannya. Oke, mungkin kalau saya di posisi Yesus waktu itu ya, kalau saya kan jahat kan. Kalau saya di posisi Petrus waktu lihat Petrus lompat dari perahu ya, pakai baju terus basah-basah kan. Hei Petrus, kau kenapa? Kau salah tingkah begitu? Kau tidak malu ya? Masih berani kau tunjuk mukamu di sini gitu loh. Masih berani kau tunjuk mukamu di depanku, udah menyangkal aku 3 kali gitu kan. Itu kalau saya kan. Masih berani kau muncul di sini ya gitu. Tapi yang menarik di sini, Yesus bahkan tidak mengungkit lagi apa yang Petrus lakukan ya, di beberapa jam yang lalu gitu. Dan yang paling menarik adalah bahkan Yesus mempercayakan Petrus untuk pekerjaan yang besar ya. Berani nggak kita di sini mempercayakan orang yang sudah mengkhianati kita? I think pikir 2 kali ya. Jadi contohnya saudari Dita pernah nipu saya, atau saya menipu saudari Dita lah contohnya. Gimana enaknya supaya saudari Dita nggak tersinggung? Saudari Dita nipu saya. Jadi untuk kepercayaan saudari Dita lagi mungkin pikir 2 kali saya. Begitu sebaliknya maksudnya, biar kita sama-sama fair kan. Jadi itulah yang terjadi. Tetapi yang menariknya adalah Tuhan tetap
mempercayakan Petrus untuk pekerjaan yang besar gitu. Jadi ini adalah kabar gembira, ini adalah good news buat kita. Kita tidak jauh dari Petrus. Atau ada yang lebih bersih dari Petrus di sini? Saya pikir enggak ya. Artinya ini adalah good news buat kita masing-masing. Bahwa kalau Tuhan bisa mempercayakan Petrus yang sudah menyangkal dia, Tuhan yang sama juga akan mempercayakan kita untuk pekerjaannya gitu. Jadi ini adalah jaminan kita. Kalau Tuhan masih percaya Petrus yang sudah menyangkal dia, Tuhan juga bisa percaya kita ketika kita menyadari kesalahan kita. Oke. Matius 26 ayat 30 31 sampai 35. Oke. Jadi pelajaran kita yang kita bisa ambil dari apa yang pertemuan Yesus dengan Petrus di yang kedua kali ini adalah bahwa di mana Petrus diingatkan kembali bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan di mana juga kita bisa pelajari bahwa Yesus masih mempercayakan Petrus untuk second chance, kesempatan kedua kepada Petrus. Dan ini adalah kabar gembira buat kita bahwa kalau Petrus masih dipercaya Tuhan untuk pekerjaan pengembalaan domba, kita juga pasti akan dikasih jaminan yang sama. Dan pelajaran yang lain kita bisa dapat bahwa apakah kita menggembalakan domba itu karena gaji atau upah atau karena kasih? Mungkin kita bisa jawab pada diri kita masing-masing. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Biarlah pelajaran ini bisa menguatkan iman kita dan membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan berkati.